Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Halo Trust People, kembali lagi di Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Medicast dipersembahkan oleh Trust Medis, aplikasi manajemen fasilitas kesehatan nomor 1 di Indonesia. Semakin kesini, adaptasi kebiasaan baru semakin terasa nih Trust People. Kesadaran penggunaan masker, membawa hand sanitizer, dan menjalankan protokol kesehatan, baik di tempat kerja, tempat umum, hingga kembali ke rumah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Namun, dalam urusan merawat kulit nih, ini bisa dibilang justru agak sedikit terabaikan nih Trust People. Karena intensitas keluar rumah sedikit berkurang, merawat kulit mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu diperhatikan. Padahal tetap penting untuk merawat kulit walaupun di rumah aja ya. Ini yang akan kita bahas pada Medicast episode kali ini. Bersama saya Irfan Kurnia, sudah bergabung di episode kali ini ada Dr. Nyimas Agistika. Beliau merupakan Certified Aesthetic Doctor dan owner dari produk kecantikan mutiara Glowing Skin. Banyak sekali konten yang sangat bermanfaat untuk perawatan kulit di Instagramnya @dr.nyimasagistika. Kalau gitu sudah bergabung di Medicast kali ini. Selamat datang dokter. Iya, halo. Halo dokter, gimana kabarnya dok? Ya, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, dok langsung aja ya. Ini kan kita lagi membicarakan kulit nih. Ini kan selama kita work from home atau ya berkegiatan di rumah aja gitu, kuliah ya di rumah, sekolah di rumah. Ini tetap ada keluhan ya dok. Mungkin bisa dibilang meningkat atau menurun, atau yang dari pengalaman dokter Nyimas sendiri, ini bagaimana ngelihat keluhan-keluhan kulit selama orang-orang di rumah aja nih dok? Ya sebenarnya kalau buat keluhan kulit bisa dibilang nih, kalau di rumah kan biasanya orang lebih banyak nggak begitu pakai apa-apa ya kalau di rumah. Jadi kayak keluhannya tuh lebih ke, aduh dok saya di rumah aja, saya pikir kalau di rumah bakal glowing katanya. Oh iya. Tapi ternyata kenapa kok malah kusam gitu. Padahal kan yang sebenarnya itu ya kalaupun di rumah kita tetap harus jaga kesehatan kulit, tetap harus jaga kebersihan kulit. Ayo, jadi suka ada nggak sih kayak misalkan yang di rumah aja tapi mandinya tuh kayak sehari sekali. Oh gitu. iya. Mungkin dari intensitas mandi berkurang, terus juga mungkin apa dari debu-debu kamar ini berpengaruh juga dok? Sebenarnya sih kalau di kamar itu lebih ke jendela ya. Oke. Misalkan yang bikin kusam atau kulit kita jadi kurang sehat itu, gara-gara kalau misalkan ada jendela itu sinar UV itu kayak tetap menembus, sinar matahari tetap menembus itu ke jendela. Tapi kadang karena ngerasanya oke saya di indoor jadi nggak mesti pakai perlindungan apapun. Itu sih yang bikin kayak kulit kadang kusam, kering. Apalagi kan kalau sekarang pasti kita harusnya ya kalau nyampe rumah atau di rumah tuh kayak pasti lebih sering cuci tangan gitu nggak sih? Betul. Jadi kayak kulit tangan juga sebenarnya harus diperhatiin gitu ya. Iya. Terus kayak kelembapannya, kadang orang lebih memperhatikan kebersihannya tapi kelembapannya enggak. Atau malah ada yang sering cuci tangan terus kayak sering mandi malah jadi berlebihan sehari, misalkan kalau tiap dari keluar rumah mandi, terus mandi pakai sabun yang kayak ada zat-zat pembersihnya kayak gitu. Karena kadang orang tuh mikir ngerasa kayak lebih bersih kalau pakai formulasi sabun yang ada antiseptiknya gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya kulit kita itu punya flora normal nih. Kalau tiap hari pakai sabun kayak gitu, malah jadi kering juga ke kulit gitu. Jadi berpengaruh ke kelembaban juga gitu ya, sama mungkin bisa dibilang kebiasaan-kebiasaan yang berubah ini juga berpengaruh gitu terhadap kesehatan kulit ya dok ya. Nah benar. Ini kan tadi kita berbicara soal di rumah. Kalau untuk keluarnya nih dok, keluar rumah baik itu ke kantor, ini kan salah satu protokol yang dijaga banget nih dok, pasti menggunakan masker ya kan. Dan ini ada juga pasti keluhan-keluhan yang merasa aduh sejak sering pakai masker nih kulit wajah ya ini jadi mungkin lebih nggak enak. Jerawat tuh banyak tuh kasusnya. Jerawat iya juga. Nah ini gimana nih dok? Nah sebenarnya kalau memilih masker kain itu ada triknya dan ada cara penggunaan yang benar sih. Kadang kita kalau di kayak media sosial di mana cuma kayak lebih disonding, yang penting ini masker nggak lebih dari 3-4 jam cuma kayak gitu ya. Padahal sih sebenarnya kalau buat kesehatan kulit yang aku saksiin kayak banyak pasien tuh lebih ngeluh, dok ini jerawat saya kok malah jadi pada timbul ya pakai masker. Padahal kan orang mikirnya kalau pakai masker terlindungi ya, mesti terlindungi dari sinar matahari, sinar UV gitu. Padahal kenyataannya kalau misalkan maskernya nggak tepat, misalkan milih bahan masker nih, sekarang banyak banget bahan masker tuh. Ada scuba, apalah nyerap keringat.
itu nanti bikin kayak lembab di sekitar yang pakai masker itu, dan jadi memudahkan timbulnya jerawat. Oke. Terus belum lagi kalau orang tuh pakai masker nih, misalkan berangkat kerja pagi kan, terus pas dia di mobil sendiri atau enggak di kendaraan umum pakai masker, tapi nanti ada sesi-sesi dibuka maskernya, tapi maskernya tuh kayak main taruh aja di tas gitu. Harusnya tuh yang benar kita tuh harus kalau mau kerja misalkan 8 jam, berarti kita harus bawa minimal 3 masker, karena kan per 3 jam ganti. Dan kalau misalkan kayak mau ditaruh gitu, lebih baik ambil yang baru atau ambil plastik zipper gitu loh, itu lebih steril jadinya. Karena kita siasatin, kita kasih edukasi gitu-gitu deh. Oke, untuk menyiasatinya ini sendiri dok, ini kan beragam macam cara kalau kita membicarakan tentang perawatan kulit itu kan baik di online shop, toko-toko yang ya menjual beragam macam produk gitu. Tapi kalau misalnya satu solusi yang mungkin masyarakat nih masih kurang memperhatikan, padahal itu cukup sederhana, cukup ya pakai ini itu kira-kira ada nggak sih dok yang mungkin kita terlewat gitu? Sebenarnya sih kalau buat jaga kesehatan kulit, terus menjaga kayak kulit tetap oke, kayak anti aging, anti aging gitu. Terus ya kalau sekarang tuh ya orang banyaknya carinya produk-produk kesehatan kulit, tapi lebih ke kayak pemutih. Padahal sih sebenarnya kalau mau cari mendingan buat kesehatan kulit itu lebih ke sunscreen atau sunblock. Kayaknya lebih sering orang dengernya sunblock ya. Iya, bisa sunblock, bisa sunscreen. Tapi kan udah menjadi mindset nih dok, kalau misalnya sunscreen ini kan digunakan ya untuk kita ke pantai, mungkin berkegiatan di kolam renang. Tapi sunscreen ini mungkin secara umum juga bagus ya dok ya? Ya secara umum justru sunscreen itu perlindungan utama ya. Oke. Mendingan gak usah pakai krim malam, gak usah pakai serum, mendingan pakai sunscreen aja gitu. Oh. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, karena kan biasanya kalau masyarakat Indonesia nyebutnya sunblock ya. Iya. Sebenarnya itu istilah yang kurang tepat. Oke. Karena yang sebenarnya itu nggak ada satupun kandungan UV filter tuh yang bisa memblok semua sinar UV. Jadi makanya kita tuh lebih better tuh pakai sunscreen nyebutnya ya. Sebenarnya sunscreen juga dipakai bukan cuma buat perempuan loh, buat laki-laki juga, bahkan buat anak-anak juga banyak dijual sunscreen buat laki-laki gitu kan. Terus kalau buat anak memang agak jarang, tapi sebenarnya anak dari umur 6 bulan itu udah bagusnya pakai sunscreen karena emang kulitnya kan tipis, jadi perlu banget perlindungan. Oke, berarti ibaratnya bukan memblok sinar matahari tapi mungkin lebih men-screening ya sinar matahari yang masuk ke kulit kayak gitu UV filter gitu. Iya, nah kalau UV filter ini sendiri apa sih dok? Maksudnya apa yang harus kita ketahui nih dok dari UV filter ini, suatu kandungan yang dia tuh ngapain? Nah, jadi kayak UV filter ini kan sebenarnya kita harus tahu dulu nih dasarnya. Emang seberapa bahaya sih sinar matahari, sinar UV gitu kan? Kita harus paham dulu bahayanya, biasanya baru aware dan pakai sunscreen. Kayak suami saya aja pun laki-laki tadinya tuh nggak pakai sunscreen, tapi karena dia udah tahu basic bahayanya sinar UV, akhirnya dia jadi lebih aware buat pakai sunscreen. Mungkin itu yang terjadi kenapa laki-laki jarang mau pakai sunscreen. Ya kan? Karena belum aware terhadap bahaya-bahayanya itu ya dok ya? Ya betul, makanya paling kita nanti di sini harus tahu dulu kayak sinar UV itu kan ada 3. Ada UVA, UVB, sama UVC. Tapi kalau UV itu berdasarkan panjang gelombang ya. Yang paling pendek itu dia si UVC. Dia ini habis diserap sama atmosfer kan. Kalau UVA, nah dia ini paling panjang. Dia kayak 95% sinar UV yang mencapai permukaan bumi. Dia itu bisa menembus kulit juga. Dari UVA ini biasanya nih, ini dia yang lumayan bahaya nih. Dan atau enggak kalau kata orang kayak sibuk cari anti aging, sebenarnya tinggal pakai sunscreen. Kenapa? Alasannya bisa mencegah penuaan dini atau mencegah keriput, karena si UVA ini dia akan menyebabkan kerusakan serat di elastin kulit. Jadi kulit wajah itu meregang. Nah, meregang ini bikin kendur, makanya disebut juga kayak sinar UVA bikin penuaan dini. Oke. Risiko-risiko yang mungkin lebih, kalau itu kan lebih ke masalah penuaan atau lebih kusam. Tapi kalau misalnya ada nggak sih dok bahaya-bahaya yang bisa dibilang lebih fatal lagi dok? Apalagi untuk masyarakat yang laki-laki gitu. Dari sinar UVB ini. Kalau tadi kan UVA ya. Kalau UVB ini dia akan merangsang produksi melanin. Dan kalau misalkan dia berlebihan bisa menyebabkan sunburn atau kulit kebakar, kulit kusam. Dan kalau misalkan lebih banyak lagi terpapar bisa memicu
berkembangnya sel kanker. Makanya sih sebenarnya poin pentingnya kita itu lebih baik kayak mencegah resiko berkembangnya sel kanker itu kan. Harus pakai sunscreen biar sinar UVB itu nggak langsung masuk aja ke kulit kita. Bonusnya ya UVA juga nanti kan ada sunscreen tuh yang mencegah sinar UVA, UVB. Nah nanti kalau bisa dipakai, jadi efek kesehatannya jelas ada dan itu nggak bisa sehari 2 hari ya. Kayak nggak instan ya, bertahun-tahun. Iya. Betul. Karena ini bukan pemutih ya. Iya betul. Kesehatan. Pernah pakai sunscreen nggak Kak Irfan nih? Oh pernah dong, pernah. Tapi ya itu dok, paling untuk ke pantai, untuk bener-bener yang kita kan pasti lebih terekspos ke matahari gitu. Jadi oke, pakai sunscreen ya, atau ya masih sunblock waktu itu nyebutnya kan, jadi belum aware gitu dok. Sekali pakai apa reaplikasi? Sekali pakai aja sih dok. Nah ya itu dia. Jadi sebenarnya sunscreen itu kan ada, kadang kita juga bisa lihat lah di pasaran ada SPF 30, SPF 50 ya. Sebenarnya mau SPF berapapun, si sunscreen itu dia fungsinya akan berfungsi selama 2 jam. 2-3 jam itu fungsinya habis. Jadi setelah itu harus dipakai ulang. Kalau nggak dipakai ulang, ya udah, jadi walaupun pakai sekali fungsinya cuma 2 jam, tapi renangnya atau main sepeda 4 jam, ya udah kepapar lagi. Berarti kalau misalnya ada produk-produk sunscreen yang mungkin mereka kan biasanya punya klaim dok, yang mengklaim melindungi kulit lebih dari 8 jam, lebih dari 4 jam, itu hampir bisa dipastikan nggak akurat gitu ya dok ya? Kalau yang lebih dari 8 jam, kayaknya saya belum pernah dengar iklan. Oke. Ini biasanya di online shop dok, soalnya banyak yang. Kalau online shop ya kita harus lihat yang jualnya siapa, terus dianya reputasi penjualannya gimana. Betul. Karena kan kalau bahasa marketing itu kadang suka berlebihan, suka fantastis berlebihan, ya. Fantastis ya, benar. Itu lebih ke fantastis, ya, lebih ke menarik aja kan konsumen. Tapi ya pada dasarnya sunscreen sama SPF 50 pun itu kayak tetap aja harus direaplikasi ulang tiap 2 jam. Gitu. Karena dari fungsinya tadi. Dan pakainya itu kayak harus tahu jam berapa kan. Makanya kita harus tahu UV index. Kayak UV index mungkin kayak kemarin tuh. Selama corona misalkan kita harus berjemur ya nggak? Iya, nah itu gimana tuh dok? Saat kita berjemur itu kan ada sinar matahari. Sinar matahari ada UV indexnya. Ada yang warna hijau itu kayak dia 0-3 berarti low, terus ada yang kuning 3-5 itu moderate. Jadi kayak sebenarnya kalau mau berjemur di jam berapapun tetap pakai sunscreen. Kita lihat aja di UV index itu, kalau misalkan lebih dari level 3, ada level 3, 4, 5, 6, 7, itu kita udah mulai harus pakai sunscreen. Jadi level 3 itu secara singkatnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu kita udah mulai harus pakai sunscreen sih. Kalau udah dari jam 7 pagi sampai 5 sore dan direaplikasi itu pakai tiap 2-3 jam. Terutama daerah-daerah yang nggak ketutup pakaian ya. Baik, banyak sekali yang kita dapat ya dari diskusi kali ini, mulai dari merawat kulit selama WFA, mungkin yang buat di rumah aja, itu banyak pengaruhnya ya, dari UV yang masuk lewat jendela, terus intensitas mandi, juga pemilihan sabun, kemudian untuk keluar rumah, masker ini bisa jadi salah satu yang justru memicu jerawat atau gangguan kulit pada wajah lainnya, karena penggunaan masker yang tidak hati-hati, yang mungkin bisa dikatakan sembarangan. Dan tadi sunscreen merupakan salah satu solusi yang sangat baik untuk merawat kulit ya, nggak hanya digunakan untuk ke pantai atau berkegiatan di luar ruangan. Oke, dokter, mungkin boleh kita minta satu closing statement nih dok, dari dokter Nyimas untuk masyarakat umum yang sedang mendengarkan terkait merawat kulit di era pandemi ini dok. Silakan dok. Ya, yang paling penting sih kalaupun di rumah tetap jaga kebersihan kulit. Walaupun misalkan menjaga kebersihan kulit tetap sesuai aturan, kayak mandi 2 kali, terus ya menggunakan sabun kebersihannya yang kalau bisa nggak usah terlalu sering. Dan pakai sunscreen juga itu penting walaupun di rumah, karena rumah kita ada jendela pastinya, ada pintu juga. Dan ya pakai maskernya sih, semoga masyarakat tetap pakai masker karena kan kita lihat penambahan jumlah kasus masih banyak. Kemudian saat pakai masker lebih dijaga kebersihannya.
itu sih paling penting. Oke, baik. Dr. Nyimas Agistika Certified Aesthetic Doctor dan owner dari MGS. Terima kasih banyak sudah bergabung di Medicast kali ini, Dok. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Medicast is brought to you by Trust Medis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.